Oke rekan-rekan, kali ini kita akan membahas saklar togel lagi ya. Untuk saklar togel kali ini dia memiliki 6 pin atau 6 kaki. Saklar ini sendiri bertipe DP-DT, double pull, double throw. Ada dua bagian dari saklar ini. Yang pertama ada bagian untuk input di tengah ini, dan output di kiri dan di kanan. Masing-masing ada dua kaki. Input bisa juga disebut sebagai common. Jadi nanti dari input ini dia akan mengaktifkan atau menghidupkan salah satu sirkuit yang ada di sebelah kiri atau sirkuit yang ada di sebelah kanan. Untuk saklar togel yang saya gunakan ini mempunyai spesifikasi 15 ampere 250 volt AC. Tapi walaupun di sini tertulis volt AC, dia bisa kita gunakan untuk tegangan DC. Saklar togel ini mempunyai satu tuas, di mana dia memiliki 3 posisi. Pertama adalah posisi di tengah, posisi off. Jadi dia tidak terhubung dengan pin yang di kiri ataupun pin yang di kanan. Sedangkan untuk posisi yang kedua, dia posisi on. Nanti dia akan menghubungkan pin common yang di tengah ini dengan pin output yang ada di sebelah kanan, dan sebaliknya pada saat tuas berada di sisi kanan seperti ini, dia akan menghubungkan input atau pin common yang tengah dengan output yang ada di sebelah kiri. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan praktekkan pada dua buah tegangan, yaitu tegangan AC dan tegangan DC. Pertama kita akan coba gunakan saklar ini pada arus tegangan AC atau arus tegangan PLN. Yang harus diingat, kita selalu berhati-hati jika kita menggunakan tegangan AC, dan ini karena rangkaiannya masih terbuka, jangan kita sentuh masing-masing pin ini ataupun nanti sambungan kabelnya secara langsung pada saat terhubung dengan listrik PLN, karena dia memiliki tegangan tinggi. Di sini seperti biasa saya gunakan dua buah lampu bolam, dan lampu ini juga sama AC juga, tapi ini yang LED AC. Oke, pertama kita pasang dulu untuk lampu bolam yang ada di sebelah kiri. Untuk tegangan AC, pemasangan kabelnya kita bisa bebas, atas bawah kita bisa bolak-balik, nggak masalah kalau untuk tegangan AC. Oke, lampu pertama sudah saya pasang. Posisinya semuanya di kiri, atas, dan bawah. Dan untuk lampu yang kedua saya pasang di sebelah kanan, di pin sebelah kanan, atas dan bawah. Bolak-balik ini tidak masalah kalau untuk tegangan AC. Oke, jadi nanti bentuknya rangkaiannya seperti ini. Lampu kanan berhubung dengan pin yang ada di sebelah kanan, atas dan bawah. Lampu yang ada di sebelah kiri terhubung dengan pin yang ada di sebelah kiri, atas dan bawah. Ini sebagai output lampu 1, output lampu 2. Untuk input bisa gunakan kabel listrik biasa. Untuk memudahkan, untuk kabel saya pasang cabit buaya. Untuk input dari PLN kita pasang di pin tengah atau pin common. Pemasangannya bolak-balik tidak masalah, mau seperti ini, atas atau di bawah, bolak-balik tidak masalah untuk tegangan AC. Jadi input dari PLN masuk di pin tengah, atas bawah. Untuk output lampu 1 di sebelah kiri, atas bawah.
output untuk lampu 2 di sebelah kanan, atas, dan bawah. Oke, sudah terpasang input dan output. Kita pasang dengan stop kontak dari listrik PLN, kita nyalakan. Ingat, jangan sentuh rangkaian yang terbuka ini, jangan sentuh untuk masing-masing pinnya, berbahaya karena ini ada tegangan AC, tegangan tinggi. Cek dengan test pen, yang bawah, yang minusnya. Oke, nyala merah. Untuk lebih pastinya kita gunakan avometer volt tegangan AC. Kita lihat. Jangan sentuh secara langsung. Dan saat ini posisi saklar di posisi tengah, jadi posisi off. Jadi kedua lampu outputnya mati. Dan kita kalau pindahkan, kita pindah ke bawah saklar, kita geser ke kiri. Saklar posisi di kiri, dia akan menyalakan lampu yang ada di sebelah kanan, output lampu kanan pada saat tuas berada di sisi kiri. Pada seperti ini, dari input dia terhubung dengan pin yang ada di sebelah kanan, pin outputnya. Jadi otomatis di sini ada tegangannya juga, 214 volt. Sedangkan yang di kiri ya 0, tidak ada tegangannya. Jadi pada saat tuas berada di posisi kiri, dia akan menghubungkan arus listrik PLN menuju lampu di sebelah kanan, output pin sebelah kanan. Sedangkan untuk output di sebelah kiri, dia terputus. Sebaliknya jika kita pindahkan tuas berada ke posisi sebelah kanan. Pada saat tuas berada di posisi kanan, dia akan menghubungkan pin tengah atau common dengan output di sebelah kiri. Kita cek untuk di pin kiri, atas dan bawah ada tegangannya, 214 volt. Sebaliknya untuk yang sebelah kanan, dia 0 karena terputus. Jadi dia pada saat posisi saklar di sebelah kanan, dia akan menghubungkan output atau lampu yang ada di sebelah kiri. Jadi dia berlawanan. Pada saat dia di kanan, dia menghidupkan output sebelah kiri. Sedangkan pada saat dia berada di kiri, dia menghidupkan output yang ada di sebelah kanan. Tengah off, mati. Kiri, dia menghidupkan lampu di sebelah kanan. Untuk tegangan AC, untuk pemasangan kabelnya, kita bisa bolak-balik antara atas dan bawah. Untuk output kanan dan output kiri, kita bisa pasang bolak-balik atas bawah. Untuk input juga sama, kita bisa bolak-balik antara tengah atas dan tengah bawah. Ini tadi adalah contoh penggunaan saklar toggle 6 pin fungsi on off on pada arus tegangan AC. Berikutnya kita akan coba gunakan saklar toggle 6 pin fungsi on off on ini pada arus tegangan DC. Dan seperti biasa juga saya akan gunakan contoh menggunakan lampu LED DC. Di sini lampu LED DC tegangan 12 volt. Untuk input saya akan gunakan adaptor 12 volt juga karena kita gunakan lampu LED 12 volt DC. Jadi untuk adaptor saya juga gunakan output 12 volt DC. Untuk pemasangannya berbeda dengan tadi tegangan AC, pemasangan kabelnya harus seragam, harus sama. Jika kita gunakan nantinya input atas tengah ini untuk positif, otomatis untuk output di sebelah kiri dan kanan atas ini juga harus positif. Dan bawah, karena kita gunakan input negatif, nanti untuk output di sebelah kiri dan sebelah kanan juga kita pasang kabel negatif. Langsung saja kita praktekkan. Output kiri saya gunakan lampu LED DC 12 volt warna merah. Saya pasang untuk pinnya di sebelah kiri semua. Yang atas ini saya gunakan untuk kabel negatif. Yang positif saya hubungkan dengan pin yang di sebelah kiri bawah.
untuk negatif di kiri atas, untuk positif di kiri bawah. Oke, seperti ini, negatif, positif. Selanjutnya untuk output 2 yang ada di sebelah kanan, saya pasang lampu LED 12 volt warna biru. Sama ya, diperhatikan tadi kiri atas sudah saya pasang kabel negatif, artinya di sebelah kanan atas juga harus saya pasang negatif. Jadi untuk negatif dari lampu LED biru ini saya hubungkan dengan pin kanan atas. Dan untuk kabel positif dari lampu LED biru saya hubungkan dengan pin yang ada di kanan bawah. Untuk input saya gunakan dari adaptor kedua merah dan hitam. Merah ini untuk kabel positif, hitam untuk input negatif. Karena di sini di bagian atas sudah kita pasang kabel negatif, otomatis untuk dari input negatif juga saya hubungkan ke atas. Dan untuk yang bawah kabel positif kiri dan kanan, input juga saya pasang untuk positif. Jadi untuk 3 pin atas negatif semua, 3 pin bawah untuk positif semua. Output, input, output. Dan kita pasang adaptornya. Posisi pin tengah kedua lampu mati. Kita pindah ke kiri, dia akan menyalakan lampu LED yang ada di sebelah kanan atau output di sebelah kanan. Pada saat saklar dipindahkan ke tengah lagi mati, pindah ke kanan, dia akan menyalakan lampu LED yang ada di sebelah kiri atau output sebelah kiri. Kita cek dengan avometer. Ini pin negatif, kita juga avometer nih negatif juga. Tegangannya 13 volt. Untuk yang tengah juga sama 13 volt. Untuk yang kanan, untuk yang kanan tidak ada tegangannya. Adapun sangat kecil, jadi dia tidak bisa menghidupkan untuk lampu LED-nya. Pada saat tuas berada di sisi kanan, dia akan menghubungkan arus dari adaptor, dari input ke output yang ada di sebelah kiri. Sebaliknya pada saat di posisi tuas di sebelah kiri, dia akan menghubungkan input dengan output di sebelah kanan. Ini lampu LED biru. Tengah, kedua output terputus, tidak terhubung, jadi keduanya mati. Tuas kiri menyalakan lampu kanan, off, on untuk lampu kiri pada saat tuas di sebelah kanan. Kan tadi untuk penggunaan saklar toggle 6 pin fungsi on off on pada tegangan DC. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa like videonya jika suka, dan silakan subscribe buat yang belum, buat yang sudah terima kasih, dan share juga video dan channel ini ke rekan lainnya agar makin banyak rekan yang bisa memanfaatkan informasi ini. Terima kasih.